Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang saya bersama Pak Yai Muhammad Thoyib saking Pelumpang. Beliau adalah praktisi. Beliau seorang terapis. Dalam segi beliau bekam hijamah nopo malih Pak? Canduk. Istilahnya canduk nggih. Canduk nopo canduk Pak? Canduk nggih. Canduk kop darah kotor, mengeluarkan darah kotor. Beliau juga menggorah mata, hidung, telinga, telinga. Pokoknya berbagai pengobatan secara istilahnya berarti apa Pak ya? Pengobatannya itu tibun nabawi ya. Berarti masuknya tentang tibun nabawi. Obat-obatnya dari beliau juga adalah obat-obat herbal. Berarti dalam segi mungkin Pak Yai Thoyib membahas tentang ilmu pengobatan. Alhamdulillah. Ditata sebentar. Jadi membahas tentang ilmu pengobatan tibun nabawi. Ngeten Pak nyun sewu, jenengan kok milih tibun nabawi niku kenapa Pak? Pengobati secara tibun nabawi jenengan apa awalnya? Istilahnya motivasinya jenengan kok ndamele pengobatan kok tibun nabawi, mboten terapi lain sing nopo gitu. Terus dokter atau nopo? Tibun. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ranah pengobatan itu kita sebagai muslim itu ada beberapa tahapan. Jadi tidak harus langsung ketika sakit di dokter itu ya. Tidak gitu. Jadi ada tahapan-tahapan yang mestinya harus dilalui sehingga solusi terakhir itu dokter gitu loh. Jadi dokter itu solusi terakhir Pak ya? Ya artinya ada penyakit yang memang tidak semua begitu. Berarti nggak semua solusinya ke dokter langsung ya. Yang pertama adalah kita sebagai muslim itu harus berpedoman pada Al-Quran. Wa nazlu minal Qur'ani ma huwa Syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi pertama ketika kita itu diuji oleh Allah sakit, ya, itu yang pertama kita gunakan adalah Al-Quran. Di minimal Asy-Syifa Pak ya. Syifa dari dohiran berpatinan. Yang kedua, ketika sudah Al-Quran digunakan maka harus bersinergi atau berkolaborasi dengan obat-obatan yang herbal. Yang tentunya itu adalah baik artinya dari lokal ataupun yang sudah diturunkan oleh Rasulullah. Insya Allah sudah aman tidak itu harus juga ada ilmunya. Tidak sembarang terus herbal itu aman juga tidak begitu. Istilah herbal itu pokoknya alami Pak ya? Alami yang diambil dari alam. Kemudian setelah kalau Al-Quran itu disinergikan dengan herbal, maka penyakit yang berhubungan dengan darah itu oleh Rasulullah dicontohkan dengan cara berhijamah atau bekam. Orang Jawa mengatakan tanduk gitu ya. Nah, itu sejarahnya panjang. Ya, yang jelas ketika di dalam kitab ini Dardirul Mi'raj. Ya, itu kan ketika Rasulullah naik ya di Sidratul Muntaha itu ada pesan bahwa beliau itu seumpamanya itu berbekam. Berarti wonten niku teng ada. Kitab Dardir Bang. Kula ngaos pas incer sak klebat lali. Alhamdulillah, masyaallah. Berarti termasuknya Kanjeng Nabi Mi'raj niku dipeseni kangge umat niku bekam. Ya.
luar biasa. Berarti dalam segi wah itu langsung lewat malaikat nopo Gusti Allah. Posisi ini nek teng keterangan kitab e kula supe soalnya. Dalam kitab itu Masya Allah pesan dari para malaikat. Para malaikat gitu berhijamah Oleh dari Mi'raj. ketika oleh-olehnya. Berarti pengobatan yang oleh-oleh dari Mi'raj adalah hijamah atau bekam. Luar biasa. Bukan sembarangan. Dari dalam segi kok sampai posisi Kanjeng Nabi Mi'raj yang dipesankan kok pengobatan itu. Bukan suntik dokter. Walaupun kita tidak apa ya istilahnya nggak ada permusuhan dengan dokter, nggak ada permusuhan. Empati lah. Oke. Berarti istilahnya gini Pak tadi. Berarti tentang herbal Pak. Kan mungkin kebanyakan orang itu pahamnya yang istilah dosis itu adanya pada obat kimia. Kalau herbal itu istilah dosisnya juga sama ya. Jadi ada aturan khusus dalam pemakaian. Ya lebih ke ilmu, keilmuan itu juga kita kerja. Suatu kalau kita itu mengharapkan hal-hal yang sifatnya itu halal dan aman dan sebagainya itu ya harus belajar juga. Berarti contoh kados madu ya wonten dosis ya Pak? Ada madu itu tidak semua penyakit. Contoh madu itu kalau orang punya penyakit mah akut, nah, itu kalau langsung diminum akan perih. Nah, itu ada tata caranya. Gitu. Tapi tetap seandainya minum juga boleh. Tidak ada tapi harus dengan aturan khusus. Contohnya Pak? Contoh cara ketika menggunakan minum madu itu aturannya minum madu itu kan kalau menggunakan madu langsung tanpa ada campuran air, maka yang digunakan itu sama-sama seperti sendok kayu. Ya, kayu itu ya, dari kayu tidak dari logam. Kalau logam kayu beda efeknya. Ada ilmu juga itu. Nah, Gitu. efek kimianya itu Dari logamnya, Ya. nikel. diminum itu jangan ditelan. Dinikmati. Diperhatikan di bawah ini Di bawah lidah. lidah. Jadi agak berapa menit Sampai dinikmati gitu ya. Kemudian setelah bercampur ini air liur, enzimnya namanya, baru berlanjut. Berarti biasanya butuh glok-glok ya. Nah, Alhamdulillah. kemudian kalau menggunakan media air, sebisa mungkin airnya itu hangat kuku. Hangat kuku. Berarti nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Ya. Hangat-hangat. Kemudian yang untuk apa mengaduknya jangan pakai ini kalau kategor biasa, jangan pakai plastik kayu bisa. atau plastik. Kayu, ya. Kalau kayu semua kayu Pak. Bisa. Penting nggak kayu beracun. Kayu turbo. No, Nggak kayu turbo. kayu topo. Kayu. Beracun Pak. Allah, masya Allah. Dari Berarti ilmu tentang madu. Kan dari guru saya itu kalau mengaduknya berlawan arah jarum jam. Kayak toa kayak. Wow. Oh, berarti Kalau mengaduknya panas, madu kalau seperti toa. Wow. Itu kalau Filosofinya apa Pak? Sekilas Pak. Maksudnya penyampaian itu. ya kita tabarukan kan Seperti tawaf tawaf. Saya pernah Pak dulu ya sempat ya apa ya Pak ya usil-usil nyoba kerja di warung kopi. Saya tuh ngaduknya kan agak kusro. Iya. Diloroi sama bos. Nek ngaduk biasa nggak tenaga dalam biasa wae. Masya Allah. Jadi ada aturan ngaduk. Pak berarti melawan arah jarum jam. Iya. Berbagai minuman Pak. Kalau ranahnya pengobatan. Ranahnya pengobatan berbalik jarum jam. Oh, baru dengar ilmu baru. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti gini Pak ya, beliau juga istilahnya ya, pengalaman spiritual beliau ini sangat banyak sekali. Masya Allah. Berarti beliau itu aslinya ya istilahnya ahli spiritual. Masya Allah. Nah gini,
beliau juga pengamal manakib. Nanti beliau juga ada acara. Tadi saya WA, Pak, jenengan teng dalem napa mboten? Ya mungkin manakipan kan. Oh nggih. Nah, niki mungkin insyaallah beliau nggih manakib. Dalam segi ngeten, Pak, teng konten kula niki termasuk tentang istilahnya tentang spiritual dan amalan yang insya Allah dibagikan oleh narasumber kata jenengan. Wonten niku biar diamalkan untuk umum, biar manfaat untuk banyak orang. Dalam segi nggih mungkin jenengan niku nate pengalaman salah setunggalipun kisah utawa istilah jenengan gadah pengalaman tentang mengamalkan suatu doa dan jenengan merasakan banget keampuhannya. Nah, niku nyuwun sewu Pak, ijazah kangge oleh manfaat kangge tiyang kathah niku. Pripun Pak? Yang pernah jenengan alami termasuk tentang spiritual, tentang nopo ngoten iki. Ini hasil salafi. Hasil salafiyah. Alhamdulillah. Amalan itu dasar neko-neko. Nggih. Ya. Artinya dasar neko-neko mampu sekadar mampu keimanan ketakwaan kita. Maksudnya pripun, Pak? Bahasa Bahasa itu contoh ini. Duha itu kan bagus kan. Iya. Istiqomah itu kan bagus. Iya, banget. Tapi kalau dijustifikasikan bahwa keistiqomahan itu duha itu adalah hal sebab musabab ekonomi kita. Iya. Ayo harus diberhentikan. Dan misalkan orang yang istiqomah tapi ekonominya masih berantakan, Tuhannya menyalahkan Tuhan. Itu salah. Aslinya masalah itu bukan Tuhannya, orang ya. Menyalahkan Tuhan. Contoh kiai istiqomah ngimami di masjid itu yang permasalahan itu. Itu mempertahankan itu merusak kader bawahnya. Nah, gitu. Sakitnya mempertahankan imatnya. Imat sebagai kiai, masya Allah. Nggak usah terlalu risau. Amalan yang paling mudah dan paling itu pasti yakin hakul yang diterima, sholawat saja. Sholawat. Sholawat yang paling mudah dari pribadi saya sendiri ya. Sholawat Jibril itu aja. Sholawat Jibril. Shollallahu ala Muhammad. Oh ini kemarin Mbak, sing ngilang ya sholawat Jibril. Berarti mboten tambah wa ala ali Muhammad mboten. Oh berarti shollallahu ala Muhammad, shollallahu ala Muhammad. Lah nyuwun sewu Pak, mungkin jenengan gak ada pengalaman khusus tentang sholawat Pak? Iya. Nah, berapa? Ya, kalau sholawat itu kan ijazah umum. Iya. Ya, harus khusus Langsung perintah Gusti Allah Pak ya. Jadi aurat ada beberapa istilah. Iya. Ada aurat, ada fisik, Iya. ada rotib. Nah, Iya, kan iya. ya. Jadi ada porsi masing-masing, tidak bisa istilahnya dikejar ya. Kepingin ini amalkan fisik tanpa ada itu banyak. Namanya dia tahu kali ya. Iya. Jadi ada istilah fisik, ada istilah rotib, aurat tertentu. Nah yang paling aman itu dari jumhur ulama ya Sholawat paling aman. Mau dibaca dengan model apapun, dalam keadaan apapun, ya tetap dapat pahala. Dapat pahala. Walaupun boten dijiwai. Ya istilahnya Jelming dok. sombong lah kata-kata dibuat kata-kata pamer sombong. Tetap ganjaran Pak. Masya Allah. Ibadah termasuk zikir sing gak bakal tertolak adalah sholawat. Itu baik dibaca minimal lah santri itu ele jelek-jeleknya 100 lah Sehari Pak. iya itu kan paling menurut saya kalau santri ya standar lah 1000 gitu aja. Standar itu saya Pak. Standar saya itu lah kalau sekelas-kelas santri masuk 100 ayo standarnya itu 100. Saya paling cicil Pak ya. Boleh itu saya boleh Allah. boleh hanya dicicil dalam setelah sholat 500, 200 gitu ya. Atau satu majelis satu dudungan langsung 1000 ya. Langsung 1000 ya tapi saya gindek-gindek ya nggak pengen cepet saya gindek-gindek dia nih gitu sallallahu ala Muhammad sesuai yang didawakan bayi-bayi nah ini ngeten Pak nek jenengan Pak ada pengalaman khusus tentang sholawat tentang nopo sing jenengan ngalami termasuk unik tentang jenengan pas ngobati kesurupan beliau juga sering ngobati kesurupan dengan ilmu ruqyah
yang ruqyahnya itu ruqyah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam segi mungkin nggak ada apa ya, istilahnya ruqyah NU lah, pokoknya intinya istilahnya mungkin ruqyah secara nahdiyin, berarti bukan yang keras-keras, mungkin ada aliran tertentu yang lebih keras, yang lebih gini ya. Kalau dia totalitas dari mondok ini nahdiyin semua Pak ya. Nahdiyin semua. Ahlussunnah wal Jamaah, kalau di Indonesia ketambahan nahdiyin. Alhamdulillah. Pripun Pak? Gak ada pengalaman khusus Pak. Entah dan jenengan ngobati wong kesurupan apa pripun. Sing paling unik sing ya menurut jenengan termasuk unik ya Pak. Menurut saya mana ya? Unik itu gini ya, artinya kita saat ini zaman-zaman seperti ini apa saja, kalau ada yang tidak percaya sihir itu perlu dipertanyakan. Berarti sihir pun dinas teng Al-Qur'an wonten Mbak ya? Perlu dipertanyakan. Keimanannya. Apakah terjadi di diri manusia? Sama. Kena sihir itu bukan aib. Rasulullah juga pernah kena sihir. Bahkan tentu asbabun nuzul Pak ya. Muawwidhatain itu kan. Iya, asbabun nuzul surat Muawwidhatain. Artinya kita lebih aman. Lebih aman itu menggunakan Al-Qur'an. Lebih amannya. Walaupun itu kalam mustafa, jadi kalam yang untuk bersifat menyembuhkan dari Al-Qur'an atau dari bahasa-bahasa yang sekiranya dipahami. Nah, sekiranya dipahami boleh. Karena bahasa-bahasa itu ya bahasa setempat sedaerah itu enggak masalah. Nah, karena Nabiullah Khidir itu sering ngasih amalan para ulama-ulama itu sesuai dengan bahasa masing-masing. Gitu kan? Tidak masalah. Jadi ada kalam yang dipahami untuk penyembuhan, tidak masalah. Ruqyah bahasa Inggris gitu apa? Enggak masalah. Bahasa Inggris. Anda kalau ahli bahasa Inggris silahkan berunyah bahasa Inggris. Yang penting bukan ruqyah syirqiyah Pak ya. Yang penting bukan ruqyah syirqiyah. Asal masih dalam segi kita meminta pertolongan Allah, berarti masih syariah Pak ya. Nah, istilahnya begitu. Berarti nggak dibatasi totalitas. Selain Al-Quran berarti syirik bukan. Tapi yang penting kita tidak ada lafaz-lafaz tertentu yang mengandung kesyirikan. Ngerti nggak? Bahkan ya yang lagi viral itu. Napa gitu? Kita mangga lu seru nih Mbak sama Samsul Ma'arif itu. Ini kok viralnya sudah dari dulu. Cuma diviralkan lagi gitu, Masya Allah. Nah, ini pengalaman itu kan sanatnya para kiai semuanya punya. Oke. Kulo riyen nggih sanate Mbah Abdul. Kalau ya tergantung kita yang memegang maksudnya. Kalau yang memegang orang bodoh yang tidak tahu ya jadi rusak. Berarti apapun, kalau apapun ya tinggal memegang. Harus ahlinya, harus ahlinya. Berarti kalau menyerahkan sesuatu yang bukan pada ahlinya maka tunggulah kehancuran. Itu berusaha. Itu berusaha. Itu begitu sih. Apapun boleh. Cuma yang lebih ke tidak ada khilafiyah itu sifat pengobatan dengan Al-Quran. Langsung dengan ayat-ayat Al-Quran. Itu tidak ada khilafiyah. Kalau menggunakan yang lain, ilmu hikmah itu masih ada khilafiyah antara ulama. Walaupun dari Nahdiyah sendiri ya, dari NU sendiri tidak ada larangan khusus. Baik-baik saja. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, pengalaman seperti itu sebetulnya banyak. Gini. Salah satu gel mawon, Kak. Sing unik kan teman. Begini. Ayat kursi itu tentang apa? Saya menguatkan teman-teman yang praktisi khususnya yang dunia spiritual. Kalau dukun saja mampu hanya menggunakan media foto, itu menggunakan mantra, Al-Quran, itu bisa mencatat dan sebagainya. Cukup dengan media yang mereka tidak tahu. Semestinya Al-Quran harus bisa, lebih bisa lagi.
Al-Quran lebih bisa lagi. Itu loh maksud saya. Jangan sampai orang ahli Al-Quran malah nggak pede dengan ilmunya. Bukan nggak pede, nggak yakin. Nggak yakin dengan ilmunya sendiri yang sudah dipelajari. Al-Quran itu harus diyakini dan dibaca. Gitu. Dibacanya itu yang berpotensi untuk mujizatnya itu. Kok disimpan sebagai jimat barang di rumah. Berarti membacanya, gitu. Bukan cuma ditulis, tapi juga dibaca, diamalkan. Nanti yang orang itu loh, orang kafir atau bahkan penyihir saja itu pede dengan ilmunya, dengan mantranya. Kok kenapa orang Islam yang sudah biasa membaca Al-Quran nggak pede dengan Al-Quran yang dibacanya? Itu suatu musibah. Suatu musibah. Berarti nyata dengan perbandingan seperti itu, yang kafir saja yakin dengan mantranya. Kenapa kita orang Islam yang nyata-nyata Al-Quran itu law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau diturunkan di gunung saja gunung bisa hancur. Takut banget. Seperti itu. Kenapa kok dengan mantra sihir itu buatannya siapa? Kok mereka sudah pede, kalau kita kok membaca wahyu bener-bener dari Allah, kok kita nggak pede? Maka dari itu kita harus lebih pede daripada mereka. Betul Pak? Alhamdulillah. Ruqyah, bukan ruqyah, ruqyah. Jarak jauh. Iya, sangat bisa. Dengan video call kan? Video call sangat bisa. Gitu. Iya. Zaman canggih, berarti mengobati dengan Al-Quran pun medianya video call online juga bisa. Jadi kalau Anda ya seandainya ada gangguan apapun, insya Allah jenengan walaupun jauh dari sini, beliau ada di Pelumpang Tuban. Seandainya jauh, nanti insya Allah nomor beliau saya catat di deskripsi bawah. Anda bisa hubungi pengobatan media dengan ruqyah media video call, insya Allah beliau siap. Ini Pak ya? Insya Allah siap, walaupun jauh bisa lewat video call. Beliau tetap insya Allah siap membantu problem Anda, termasuknya mungkin kesurupan dan lain-lain. Dan kita nggak boleh salah lagi dalam ruqyah, apalagi yang dibaca kita itu Al-Quran atau kalimat-kalimat positif yang lain. Dalam segi yang islami, intinya tetap islami, itu insya Allah walaupun kita nggak karena sakit atau karena apa, kita mau dengar saja, insya Allah akan tetap mengandung keberkahan tersendiri. Walaupun tidak sembuh ya. Walaupun tidak sembuh, karena tetap sembuh tidak itu bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Yang penting ikhtiar, termasuknya dengan yang cara-cara baik, termasuk bacaan ayat-ayat Al-Quran. Ngoten Mbak ya. Berarti ya nggak ada yang bisa jamin kesembuhan kecuali Allah. Seperti itu. Ngoten baik. Siap. Nggih ngoten. Ya alhamdulillah. Insyaallah nanti deskripsi saya beri nomornya Pak Yai Thoyib. Jadi jika Anda ingin menghubungi beliau atau langsung berobat ke sini atau pengobatan jarak jauh dengan ruqyah dengan yang lain, atau Anda ingin terapi bekam hijamah atau burah mata atau terapi listrik Pak? Ya, terapi listrik dan berbagai terapi lain, bahkan jari petir ada, beliau juga bisa. Jadi terapi jari petir yang viral, beliau juga praktisinya termasuknya. Nah, nanti di deskripsi saya tulis alamat beliau dan juga nomor HP beliau, insya Allah. Ya, akhirul kalam. Terima kasih banyak. Tadi amalan dari beliau, istilahnya beliau juga mengijazahkan tentang sholawat Jibril, yaitu apa Pak? Tidak ijazahkan. Oh, betul ijazahkan. Apa ini? Share ilmu. Mengajak, membaca, mendawamkan sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sebanyak-banyaknya, yang pasti jaminan dawuhnya. Saya dulu dapat dawuhnya termasuknya dari Habib Munzir Al-Musyawwah. Barang siapa menyibukkan diri dengan memperbanyak sholawat, barang siapa menyibukkan diri dengan sholawat, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni dan keinginan-keinginannya akan tercapai. Otomatis gak perlu kita
memikirkan itu, cukup kita memperbanyak sholawatnya saja dan semua otomatis dosa kita diampuni dan keinginan-keinginan kita akan tercapai. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.